Baik, teman-teman, kita akan ngebahas tentang seperti tadi kan Ustadz Hamdi dan Ustadz Abdul Aziz masih tema dengan keluarga ya. ya. Tadi udah sakinah, terus bagaimana mencapai keluarga yang sakinah. Sakinah mawaddah warahmah, dan juga bagaimana tips kalau kita kondisinya sakinah mawaddah warahmah itu kan nggak harus lempeng-lempeng aja, ternyata ada konflik dan lain-lain. Cekcok dikit ya. Di antara konfliknya mungkin, di antara ya kondisi di rumahnya itu dan keluarganya itu, kadang-kadang kita dihadapi, kita mungkin sebagai anak dari kecil atau setelah dewasa kondisinya keluarga kita misalkan divorce, divorce atau memang sosok ayahnya ada, tapi kehangatannya nggak ada. Sosok dia sebagai guru, ayah, pembimbing dan lainnya mungkin nggak ada. Akhirnya jadi ngerasa kok fatherless ya, padahal ada nih bapak gue gitu kan. Gimana? Sekarang kita tentang fatherless ya, Ustadz ya. Ustadz Mufli. Ustadz Mufli mulai. Tafadhol Ustadz. Ustadz Abdul. Fatherless, nah gimana? Apa karena memang fatherless itu, apakah memang kondisinya itu divorce, atau memang dari kecil yatim, atau memang ada nih sebenarnya nih seorang ayah sosoknya, tapi jiwanya kita nggak ngerasain kok selama ini saya nggak dibimbing, saya nggak punya sosok yang bisa menuntun ya, membawa, mengarahkan juga, mendidik juga ya. Dalam sudut pandang point of view Islam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu, saya lihat di, kalau nggak salah di Facebook ini. Jadi ada cerita seorang laki-laki mapan. Dia biasanya jauh dengan istrinya ya, LDR lah. Sampai sudah punya anak, terus si ibu ini dari sisi penghasilan insya Allah cukup, sudah terjamin. Dan dari si laki-laki sudah menjamin hal ini karena pekerjaannya Masya Allah luar biasa ketika berada di luar negeri. Ini jauh, ini beda negara. Dan saya yakin Bapak dan juga ibu-ibu yang juga turut hadir, ada yang punya kondisi keluarga seperti ini. Suatu saat si istri ini kemudian merasa, iya walaupun penghasilannya luar biasa, cukup, lebih dari cukup, tapi anak ini dengan bapaknya jauh sekali. Tidak ada interaksi, bapaknya pergi terus, mungkin balik. Ya kita tahu kalau orang kerja di luar negeri itu seperti apa ya. Ada mungkin, saya kemarin ketemu ada jamaah waktu saya perjalanan kemarin, saya ketemu ada yang kerja di Laos, dia masih mending ini 1 bulan di sana, terus dia balik di sini 2 minggu, dia balik lagi sebulan di sana, ya kayak gitulah kerjaannya. Terus setelah itu istrinya cuma minta sesuatu aja. Ini anak kita tumbuh besar, tapi bapaknya ada, cuma jauh. Ya. Penghasilan cukup, lebih dari cukup. Si ibu ini cuma minta sama suaminya, anak kita ini butuh perhatianmu. Bagaimana? Mau berhenti dari kerjaan ini? Ya, atau kamu tetap lanjut? Kalau tetap lanjut ya tetap jauh dari anak. Anaknya masih kecil. Akhirnya si suami ini putuskan, kayaknya lebih baik bagi saya itu untuk tetap dekat dengan anak saya daripada saya milih pekerjaan saya. Langsung dia berhenti dari pekerjaan ini, dia resign, balik ke tanah air. Kemudian dia dari modal yang ada dia kumpulkan di luar negeri tadi, dia bangun bisnis, bangun lagi. Akhirnya dia kembali mapan. Bahkan ceritanya itu dia mapan lebih daripada pekerjaannya sebelumnya di luar negeri. Dengan usaha propertinya yang dia itu miliki. Ini saya ceritakan, ini bukan cerita orang ngaji. Cerita orang awam. Yang bapaknya itu ada, tapi kehilangan sosok bapak di sini. Jauh. Dari sisi bapaknya nafkahi anak gimana? Cukup. Istrinya gimana? Lebih dari cukup. Tapi
semata-mata perhatian dengan harta, perhatian dengan duit itu belum cukup. Nah, ini diantara fenomena yang kita sebut dengan fatherless. Ternyata tadi si suami lebih memilih dekat dengan anak. Dia milih balik ke tanah air. Ya, akhirnya dengan bisnisnya yang ada, ya tiap hari dia bersama anaknya, dia didik anaknya, kemudian dia beri perhatian khusus pada anak tadi sampai anaknya itu tumbuh besar. Nah, mungkin dari Ustadz Mufli tentang ini silakan, Pak. Ustaz, berarti kan sedikit dari kisah dari Ustadz Abdul itu, kadang-kadang dilema juga ya Ustadz. Di satu sisi ada orang yang ekonominya Allah uji, memang harus keluar. Iya. Ketika Allah uji juga dengan harta yang lebih, ujiannya jadi jauh dengan anaknya. Begitu Ustaz. Kenapa Ustaz Mufli? Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Kalau tadi Ustadz Abduh, ini jelas ya? Monitor. Cek, ini lebih jelas. Tadi Ustadz Abduh kasih gambaran tentang seorang laki-laki di zaman sekarang. Bahkan dia belum bisa dibilang bukan orang ngaji. Di masa lampau, ini pernah terjadi juga di kalangan tabi'in. Ada seorang laki-laki dari kalangan tabi'in namanya Farukh. Farukh ini dia sangat getol bukan dengan dunia menuntut ilmu, tapi sangat getol dengan dunia jihad. Ketika dia sudah menikah dan akhirnya punya anak dalam kandungan, maka Farukh ini izin sama istrinya. Dia bilang, aku akan berangkat jihad. Tolong rawat anak kita bila nanti dia lahir. Aku titipkan untuk kamu 30.000 dinar. 1 dinar sekarang itu 4,25 gram emas, tinggal kali berapa juta. Dia tinggalkan 30.000 dinar, berarti dikali 4,25 dikali berapa juta per gram emasnya. Banyak ya. Tapi tidak disangka Farukh ini berangkat sampai kurang lebih 27 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun. Orang-orang di kampungnya sudah bilang, ini kampungnya Madinah ya, Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang bilang paling-paling Farukh itu sudah wafat. Nggak mungkin enggak. Mana mungkin laki-laki 27 tahun bisa bertahan tanpa istri, kalau di sana mungkin dia memang sudah wafat. Tetapi takdir Allah mengatakan bahwa dia pulang setelah 27 tahun. Ketika dia datang ke kota Madinah, dia lihat semuanya sudah banyak berubah, kecuali jalannya. Ketika disusuri jalan kota Madinah ini, dia hafal dan sampailah dia pada sebuah rumah yang dia yakin itu adalah rumahnya. Ketika dia hendak masuk, maka ada seorang laki-laki yang berkisar usia 30-an. Dia berkata, Ya adu Allah. Hei musuhnya Allah, ngapain masuk rumahnya orang? Maka Farukh ini bilang, lah ini rumahku. Kata si laki-laki ini, lah ini rumahku. Ini rumahku dan ibuku. Kata si Farukh, tapi ini rumahku dan istriku. Ya, itu kayak, tapi 2 kurang 1, 1. Yang satu bilang, tidak. 0 tambah 1, 1. Ini sama, tapi cuma beda sudut pandang. Akhirnya berkelahi antara Farukh dengan yang di dalam. Setelah kelahi, kemudian sampai orang berkumpul. Dan akhirnya dia mengatakan, saya ini Farukh, ini rumah saya. Barulah tersadar yang menjadi istrinya. Maka dia mengatakan kepada yang muda ini, Hei Robiah, stop kelahi, itu bapakmu. Ini fatherless 30 tahun. Fatherless 30 tahun, gak punya bapak. Robiah, stop, itu bapakmu. Stop perkelahian, orang pun bubar, mereka masuk ke dalam rumah, lalu bercakap-cakap.
Oh ini anakku. Iya kamu sih, makanya lama betul nggak pulang ya. Coba kalau zaman sekarang kamu sudah kukeluarkan dari kakak. Ya. Ngobrol-ngobrol sampai subuh. Ketika jelang subuh, maka Robiah ini permisi. Ayah, saya permisi dulu ya. Saya mau ke Masjid Nabawi, nanti nyusul. Pergilah Robiah, masuk ke dalam Masjid Nabawi, sholat. Sementara karena mungkin baru pulang, masih butuh siap-siap, beres-beres, mandi dulu, bersih-bersih. Ketika dia sampai di Masjid Nabawi, ternyata dia sudah ketinggalan sholat. Maka dia pun sholat di bagian belakang, sementara orang sudah siap kajian. Dengan jumlah kaum muslimin yang sangat banyak. Sampai-sampai di penglihatan soft terbelakang tidak bisa kelihatan siapa syekh yang ngisi di depan. Faruk sholat. Afwan, ada yang terlupa. Waktu dia mau pergi ke Masjid Nabawi, dia sempat nanya sama istrinya. Yang, kamu masih ingat gak? Dulu waktu aku tinggalkan kamu kutitipi berapa duit? Teman-teman masih ingat gak? Berapa tadi duitnya? 30.000 dinar. Kamu masih ingat gak titipanku? Oh masih. Mana duitnya? Tenang saja. Ada di tempat yang aman. Oh ya, kebetulan saya bawa 4.000 lagi. Jadi itu kan 34.000. Ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, wah sudah terlambat. Dia sholat. Setelah selesai sholat, dia duduk di bagian-bagian belakang sambil mendengar penjelasan syekh. Cuma di sana kan tidak begitu kelihatan siapa yang ngisi. Kemudian apa namanya sayup-sayup gitu ya, karena tidak ada mikrofon di masa itu. Kemudian dia duduk dengarkan, dia bilang Masya Allah ini riwayat-riwayat yang dulu kita juga dengar dari para sahabat, karena Faruk juga termasuk tabi'in. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia mendengarkan riwayat-riwayat yang disampaikan, dia terkagum-kagum. Maka dia tanya kepada yang di belakang, siapa syekh itu? Yang di belakang bilang, kamu gak kenal syekh itu? Ya, siapa emangnya? Saya baru pulang 30 tahun. Oh, dia itu dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Rabi'ah Ar-Ra'yi, kayak dengar gitu. Dia kami sebut dengan pendapat keempat. Dahulu di masa sekarang, bila kami tidak menemukan sesuatu pada Al-Quran, kami cari pada hadis. Bila kami tidak menemukannya, pada kami cari pendapat para sahabat. Bila kami tidak menemukannya, maka kami tanya beliau. Maka kami menyebutnya sebagai pendapat keempat. Masya Allah. Habis pengajian bubar, maka Faruk pulang. Mereview 30.000 dinar. Yang tadi sempat dia tanya sebelum pergi ke masjid. Dia bilang, yang mana 30.000 dinar yang kamu bilang tadi ada di tempat yang aman. Maka istrinya mengatakan, kamu tadi ke masjid? Iya. Kamu dengar pengajian? Iya dengar. Kamu mau dengar apa dari orang? Orang bilang sih dia si pendapat keempat. Bahkan katanya duduk di depannya itu adalah diantaranya Malik bin Anas, imamnya Darul Hijr, atau Imam Malik bin Anas, salah seorang imam mazhab. Kamu nggak sadar siapa namanya? Katanya si Rabi'ah Ar-Ra'yi. Ya siapa itu? Siapa emangnya? Anakmu. Kamu nggak dengar tadi saya bilang, Rabi'ah berhenti kelahi itu bapakmu. Kamu nggak dengar? Oh jadi itu anak saya. Itu anakmu. Sekarang saya mau tanya kata istrinya, kamu lebih pilih mana? 30.000 dinar atau anakmu? Saya bilang kalau ini jadi anak saya lebih pilih ini. Maka istrinya mengatakan, kalau begitu alhamdulillah. Karena 30.000 dinar yang dulu kamu titipkan, semuanya sudah habis. Habis untuk pendidikan anakmu. Dahulu waktu anakmu masih kecil, saya berikan dia kepada guru-guru. Setiap dia bertambah pintar, saya tambah gaji gurunya. Setiap dia tambah ilmunya, saya tambah lagi gaji gurunya. Tidak seperti zaman sekarang, semakin pengen pintar, semakin pengen murah harga sekolahnya. Semakin tambah ilmunya, saya semakin tambah gaji gurunya. 30.000 dinar habis untuk pendidikan anak. Sekarang nikmati itu anak. Kita bisa bilang, ini ada bapak yang hilang selama 30 tahun. Tapi bapaknya digantikan oleh guru-guru. Tetap saja ada pendidikan yang datang. Dan ada seorang ibu yang bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan anaknya. Begitu, Allah.
Coy, jadi bisa bilang fatherless itu ada sisi negatif dan positif. Ada contoh yang akhirnya Yang berhasil gitu. iya berhasil. Saya nggak berani bilang fatherless itu di sini berhasil, Kondisinya tapi karena fatherlessnya si Rabi Ar-Ra'i hanya hilang fisik bapak, tapi digantikan dengan guru-guru yang memberikan posisi sebagai, ingat guru di zaman dahulu mendidik seperti seorang bapak. Oke. Gitu. Berarti kondisi seperti ini dengan kondisi yang mengharuskan suami keluar, Ustadz Abduh. Sang istri menjadi madrasah anak-anaknya dan mempersiapkan gimana anak ini menjadi ke depannya tanpa sosok ayah tersebut. Apa seperti itu supaya kita mempersiapkan mental anak tersebut? Kalau belajar dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Mufli tadi, sebenarnya dari sisi ayah yang tadi pergi untuk jihad, itu tergantikan dengan pertama sosok ibu. Sosok ibu dulu di sini. Terus dari ibu ini yang mengarahkan anaknya untuk belajar pada guru-guru. Sehingga sebenarnya kalau kita mau melihat sosok ibu ini nanti dia memerankan juga dari sisi ayahnya lagi. Yaitu dia bawa anak ini, dia arahkan, dia yang bimbing, dia yang mimpin, sampai anak ini diarahkan pada guru-guru tadi. Nah masalahnya di zaman ini sosok seperti ini pun kurang dari sisi pertama kelemahan dari seorang ibu. Ya, sebenarnya kunci awalnya sih kembali ke masalah milih jodoh lagi. Ini biro jodoh lagi ini nah jadinya nih. Ya gitu. Di sini ada hadir yang jomblo, sini ada. Ada yang masih jomblo? angkat tangan. Ada. Angkat tangan yang jomblo. Ini antum kasih hadiah nih. Kita switch jadi temanya jomblo aja gimana sih? Malah ada ta'aruf ya tadi di luar ya. Ada ta'aruf juga. Kayaknya jadi Mana tadi yang jomblo? Oh gini. kan? Nih Nanti Joko. bisa pergi ke biro jodoh. Jadi problemnya ibunya dulu nih dipilih. Baru bisa dapat cerita lanjutan. Kalau ibunya ibunya aja belum dapat. Nah, itu dulu kan problemnya kan. Ibunya aja belum dapat, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, jadi sosok wanita yang dipilih ini adalah yang bagus agamanya dulu. Baru nanti bisa menggantikan sosok ayah. Ada nggak sosok seperti ini yang ceritanya hampir sama? Ya kita lihat saja kisahnya Isa bin Maryam. Siapa di situ sosok ayahnya? Nggak ada. Putrinya siapa? Isa. Ibunya Maryam. Hasilnya bagaimana? Ya tahu sendiri dia seorang nabi. Ya seorang nabi. Didikan dari ya seorang ibu tunggal tanpa ada sosok ayah sama sekali. Kalau ini masih mending ada ayah. Tapi bisa digantikan dengan Maryam tadi. Tentu lihat dari Maryam itu bagaimana dia ketika mendidik putranya, ketika dari orang tua Maryam sendiri. Ya, orang tua Maryam sendiri sudah punya tekad awal juga untuk putrinya ini dididik dengan baik karena ibunya dulu punya tekad untuk menjadikan Maryam sebagai pengabdi di Baitul Maqdis. Ya, sebagai pengabdi untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Itu sudah jadi sosok luar biasa nih Maryam. Maka ya cerita yang sama dengan istrinya Faruk tadi, ya ada pada sosok Maryam di sini. Nah, kita lihat ada sosok yang luar biasa dari seorang ibu dulu. Maka ibu ini yang harus dipilih. Makanya untuk yang langkah awal ini, ya saya mungkin sarankan untuk para jomblo yang ingin memilih jodoh, ya Nabi SAW kan katakan wanita itu dipilih karena 4 hal. Ya, wanita itu dipilih karena 4 hal. Ada yang bisa sebutkan di sini? Ada? Ayo. Angkat tangan. Siap. Yang bisa Ya, Pak. langsung aja angkat tangan. Silakan Pak. Jangan kasih buku Oh ini. jangan ini. Pak siapa Pak? Sudah nikah kan? Sudah. Jangan kasih ini. Pak. Iya, benar nggak cocok. Ganti. Kalian mau cari yang lain Zat? Muslimah yang cerdas. Oh, Pak, satu. Kecantikannya, Kecantikannya. 2. akhlak, Keturunannya. keturunannya. 3.
Tiga apa? Kekayaan. Karena kekayaannya. Empat. Karena agamanya. Empat ini ya. Nah. Terus Nabi SAW suruh pilih yang mana? Agamanya Ustaz. Nah, pilih agamanya. Fasfar bidzatiddin taribat yada. Pilih yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Ini nanti Pak, ini ada buku saya baru, Muslimah Cerdas. Ini bisa kasih ke istri untuk baca juga. Afwan. Lihat. Awalnya di sini dulu. Kebanyakan maaf, anak-anak muda itu memilihnya cantik tapi tidak lihat yang di belakangnya lagi. Itu. Ya, cantik tapi tidak lihat di belakangnya lagi. Selalu dia ada perbandingan-perbandingan dengan yang lain. Saya kemarin ada ketemu dengan mahasiswa Urdun, Universitas Urdun atau mereka sekitar Yordania situ ya. Mereka bilang gini, Ustaz doakan kami ya. Kenapa? Aduh di kampus ini kami nggak betah. Nggak betahnya kenapa? Di kampus, dia kampus umum kayak kalau kami dulu di UGM ya, di kampus umum. Jadi campur dengan perempuan gitu. Dan wanita di Urdun atau di Yordania itu, saya kalau nilai, itu 100% tidak ada yang jelek. Ya, 100% tidak ada yang jelek. Ustaz, Itu. Ustaz mau ini Ustaz, menjemput jodoh impian. Di Yordania. Nah, efeknya itu ada kalau kayak gini. Mereka sampai bilang, sampai kami Ustadz, gara-gara ini kami punya standar tinggi jadinya. Harus kayak gitu kalau kami dapat di Indonesia. Subhanallah. Ya, gara-gara dibandingkan dengan perempuan di Yordania. Saya bilang tadi 100% gak ada yang jelek. Mungkin kalau ada 10 perempuan ya yang cantik itu 11. Ya itulah. Saking gitunya, dia standarnya tinggi sekali. Ustaz, kami sampai punya perbandingan nih, kami standarnya ini kayak gini. Ya Allah, berat sekali kalian di sini ya. Fitnahnya luar biasa. Nah, ini contohnya. Jadi kadang melupakan faktor ini. Agama fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya, engkau akan beruntung. Baru dapat sosok seperti istrinya Faruk tadi. Kalau tidak diawali dari sini nggak mungkin dapat sosok seperti itu. Dari sosok seorang ibunya inilah yang nanti bisa menggantikan lagi sosok ayah. Sebenarnya sosok ayah di sini ada satu peran lagi yang perlu diperhatikan. Ayah itu punya peran seperti dalam doa yang kita semuanya insya Allah hafal ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada kalimat terakhir nih. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami memiliki pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir At-Tabari disebutkan ada dua takwil atau dua tafsiran dari waj'alna lil muttaqina imama. Tafsiran yang pertama, ya Allah jadikanlah kami memiliki imam sebelum kami. Memiliki imam yang dapat kami ikuti. Diikuti nanti kami jadi pemimpin. Ya maaf, yang pertama dulu. Yang pertama, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang setelah kami. Berarti kami yang jadi pemimpin untuk orang-orang setelah kami. Orang-orang setelah kami berarti anak-anak kami niru kami ini sebagai pemimpin. Artinya kalau kita bahas sosok seorang ayah ini butuh jadi pemimpin, jadi teladan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya niru nih pemimpin ini. Tafsiran yang kedua, kata tafsir At-Tabari, tafsiran yang kedua itu, tadi makna, ya Allah jadikanlah kami pemimpin untuk orang sesudah kami, ditambahkan lagi, jadikanlah kami juga mengikuti pemimpin yang bertakwa sebelum kami. Jadi kami punya orang-orang yang diikuti sebelum kami, dari orang-orang yang baik. Nah, kita sambungkan tadi dengan sosok ayah untuk melengkapi tadi. Dibutuhkan sosok ayah di sini karena ada ayah yang butuh jadi teladan, butuh jadi pemimpin. Kadang bahkan anak itu bisa rajin pada suatu ibadah karena sosok ayah ini. Saya pernah ada kajian dengan anak-anak SMA. Dia cuma pertanyaannya sederhana saja. Ustadz, bagaimana supaya saya, ini anak SMA ini, bisa rajin sholat berjamaah di masjid. Bisa rajin ke masjid. Ketika saya cuma memikirkan, saya nanya aja, simpel aja pada dia. Mas, bapakmu sholat di masjid nggak? Bapakmu sholat di masjid atau tidak? Dia jawab, belum Pak Ustadz. Oke.
karena bapakmu ini belum ke masjid, ini jadi faktor penting juga. Kamu jadi kayak gini nih. Karena kamu butuh seorang pemimpin, kamu butuh seorang sosok yang jadi teladan. Kalau ada sosok ayah di sini yang tadi jadi lil muttaqina imama, maka mudah bagi si anak ini untuk niru. Dia punya sosok teladan situ, dia punya figur yang nanti dia jadi contoh. Nah, kita butuh seperti itu. Jadi kalau saya mau lengkapi tadi, di samping ada istri yang soleha, tadi seperti ceritanya Faruk tadi, ada juga tetap sosok ayah di sini dibutuhkan. Karena ada ayahnya. Ayah ini dibutuhkan untuk jadi lil muttaqina imama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz Mufli, berarti tadi kalau mendengar dua kisah yang tadi, berarti fatherless itu gak 100% buruk ya, apalagi juga di antara orang yang fatherless juga ya, keluar yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW juga tanpa sosok ayah ya, itu gimana Ustaz? Teman-teman yang dirahmati Allah, kisah Nabi Muhammad SAW lahir tanpa ayah karena ayahnya sudah wafat duluan. Kisah Nabi Isa yang ditakdir, yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Kisahnya Rabi'ah Ar-Ra'yi yang tumbuh besar sampai 30-an tahun tanpa kehadiran ayah tapi digantikan oleh guru. Kisah-kisah ini tidak untuk menjadi pembenaran bagi ayah-ayah yang lalai. Kisah ini bisa jadi penguatan bagi perempuan-perempuan yang mungkin, kalau kata Kang Reda tadi bagian awal, bisa jadi perempuan itu dicerai. Sehingga kisah-kisah ini bisa menjadi penguatan buat mereka. Saya bisa hidup, saya tidak punya suami karena qadarullah sudah bercerai, tapi saya nggak bisa. Kemudian misalnya, oh kalau gitu anak saya terlantar. Ya. Kita buktikan dengan kehadiran tokoh-tokoh, apalagi para nabi, termasuk juga Rabi' Ar-Ra'i yang merupakan guru Imam Malik, yang dia ditumbuhkan atau dibesarkan oleh ibunya tanpa kehadiran ayah waktu itu. Ini bisa jadi penguatan buat mereka. Lebih lagi buat perempuan yang misalnya ditinggal wafat suaminya. Tak masalah. Karena bisa jadi misalnya seorang istri masih mengandung atau anaknya masih kecil, ternyata suaminya misalnya kecelakaan. Tetapi konsep ini tidak bisa dipakai untuk dijadikan pembenaran bagi laki-laki yang sebenarnya dia hadir dari sisi fisik. Dia hadir dari sisi duit yang mungkin dia bawa pulang ke rumah. Tapi dia tidak hadir dari sisi pendidikan anaknya. Kisah-kisah tadi jangan dibenarkan. Maksudnya jangan dijadikan senjata untuk mengatakan kepada istrinya, kamu di rumah, saya yang di luar rumah. Kamu jadi istrinya Faruk. Gitu. Nggak bisa. Karena bagaimanapun seorang laki-laki, ketika dia mau menikah, maka di situ dia harus ada keinginan untuk melakukan dan menjalankan tanggung jawab dia sebagai seorang ayah. Apa tanggung jawabnya seorang ayah? Di antaranya menjadi pemimpin bagi istrinya dan anaknya. Dia yang menjadi nahkoda buat rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Di antara fungsinya seorang ayah adalah penjaga untuk menanamkan nilai-nilai. Dia berusaha untuk membuat keluarganya senantiasa berada pada jalan yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Penanggung jawab nomor 1 itu adalah ayah. Fungsi ayah yang ketiga jadi pemimpin. Penanggung jawab untuk segala yang terjadi dalam rumahnya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang ayah menjadi pemberi nafkah. Dan ini bukan satu-satunya tugas. Sebagian laki-laki yang dia pahami adalah pokoknya saya kerja di luar rumah, saya nggak mau tahu dalam rumah itu urusanmu. Dia ngomong sama siapa? Istrinya. Yang penting saya bawa nafkah. Padahal itu hanya satu dari sekian banyak tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Bagi anak-anak, mereka punya hak untuk diberikan nafkah dan diberikan pakaian. Di antara tugasnya ayah menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau kata Ustadz Abdul tadi, gimana seorang anak muda mau suka ke masjid ketika dia punya ayah yang tidak ke masjid? Dari ayah kita belajar banyak hal. Di antaranya kita belajar bahkan yang kecil. Teman-teman dulu tahu teman-teman balik dari siapa? Seharusnya kita tahu kita balik dari orang tua di rumah. Supaya pendidikannya itu benar. Kita harus tahu tentang hukum sekitar air mani. Tentang mimpi basah. Seharusnya pendidikan ini di awal kita dapati dari orang tua di rumah. Karena ini adalah pembuka pertama supaya orang tua bisa mendidik anak-anaknya tentang seksualitas. Agar dia menyalurkan pada tempat yang benar. Agar dia tidak menyalurkan pada tempat yang salah. Agar dia tidak menyalurkan syahwatnya dengan perzinahan, dengan pacaran. Ini mula awalnya dengan pertanyaan, kamu sudah balik nak? Dan yang seharusnya bertanya itu adalah orang tua. Termasuk diantaranya ayah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau sesuai dengan pertanyaan tadi, berarti fatherless itu ada juga ya yang sebenarnya nggak salah-salah amat. Pertama kita katakan, kalau ini mau dibenarkan dari sisi laki-laki yang memang dia tidak punya keinginan untuk menjalankan tanggung jawabnya di dalam rumah, maka ini salah. Ada kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, kisah Rabi'ah Ar-Ra'i, yang semua tumbuh tanpa kehadiran ayah, kita harus catat juga bahwa ada kehadiran laki-laki yang lain yang seperti ayah. Tadi kan ibunya Rabi'ah itu berkata, aku gelontorkan duit 30.000 dinar yang kamu tanam, yang kamu titipkan untuk pendidikan anakmu. Semakin bertambah ilmunya, semakin kutambah gaji gurunya. Artinya ada guru. Dan ingat, guru di zaman dahulu bukan bisnis pendidikan. Tidak seperti mungkin di sebagian guru di zaman sekarang. Kita jadi guru di zaman sekarang, ada sisi bisnis pendidikan. Di masa lampau orang mendidik, betul-betul mendidik. Bukan cuma berbicara bisnis. Sehingga kita bisa katakan guru di masa lampau bukan hanya guru, tapi juga jadi bapak. Pendidikannya bukan hanya sebatas yang penting pintar, saya terima bayaran. Bukan. Jadi kalau mau berkaca dengan kisah di masa lampau, Anda juga harus temukan guru yang guru ini betul-betul bisa mendidik anak Anda dengan kadar seperti orang-orang di masa lampau. Kalau mau konsisten. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW memang tidak hadir bapak, tapi hadir ayah-ayah yang lain. Di antaranya adalah ayah susu Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di, sebagai tanda kutip ayah pertama. Lahir darinya setelah usianya 5 tahun kakek. Kakek termasuk ayah. Meskipun tidak hadir Abdullah, hadir Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, pendidikan berlanjut kepada paman Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga tidak ujuk-ujuk besar begitu saja tanpa kehadiran seorang laki-laki. Dari mereka-mereka ini semua inilah, kemudian laki-laki ini pada tumbuh dengan adanya figur dan teladan. Maka saya mau ringkas jawabannya. Kisah di masa lampau tanpa kehadiran ini bisa buat penguatan buat perempuan-perempuan yang Allah takdirkan dia terpisah dari suaminya, entah dari kematian, entah dengan perceraian. Adapun kisah-kisah ini tidak boleh dijadikan sebagai pembenaran buat orang-orang yang memang pengennya cuma cari duit, saya nggak mau tahu, urusan di dalam rumah harus beres. Sementara anak-anak juga butuh kehadiran bapak. Nah. Oke, itu yang masa lalu, Ustaz. Sekarang kita fast forward ke masa sekarang. Kadang-kadang bapaknya sosoknya ada, tapi istri seolah-olah bilang, memang dia ada tapi kita nggak bisa merasakan kehadiran kamunya. Atau mungkin si bapak nggak punya kepedulian terhadap agama seperti mungkin ibunya lebih punya perhatian terhadap agama. Nah, gimana solusinya buat si ibu itu? Apakah dia bisa mengambil, nih anak saya mau cari guru, dan kira-kira tips apa aja sih buat para ibu gitu tadi untuk bisa memilih guru, apalagi di zaman sekarang
memilih guru sekarang tuh kan nggak seperti bapak tadi bahwa sosok guru itu bisa seperti sosok bapak gitu ya. Jadi kira-kira tips apa nih buat para ibu ketika bapaknya nggak punya perhatian lebih gitu ya terhadap agama anaknya. Nah sekarang si ibu, oke saya aja deh yang ambil alih untuk mengarahkan ke Milih guru. memilih guru buat agamanya. Sedangkan bapaknya mungkin nggak terlalu fokus ke sana gitu. Ini ada dua hal mungkin yang saya singgung tentang pertanyaan dari Mas Uki. Tadi ingin sosok ayah ini digantikan oleh seorang guru, gitu ya. Baik. Yang pertama ada yang perlu kita tegaskan dulu. Ada sosok ayah dan ibu itu punya sifat karakter mendidik masing-masing. Saya pernah ada baca buku umum ya, judulnya itu Ayah Idaman. Judulnya kalau nggak salah Ayah Idaman. Saya baca di Gramedia itu. Di buku ini dia jelaskan dua perbedaan cara mendidik antara ayah dan ibu. Dan ini saya rasakan ketika saya ngajarkan ini TPA juga gitu. Sosok ibu itu biasanya lemah lembut. Lemah lembut. Jadi dengan anak dia ajarkan kelemah lembutan itu masuk. Sosok ayah itu sifat mendidiknya itu biasanya tegas. Sifat mendidiknya itu tegas. Kalau dari sisi ibu tadi misalnya dia jadi single parents, pasti di situ ada peran ayah yang dia ambil, ada ketegasan yang dia juga perankan di situ. Kalau seandainya misalnya nih dalam pengajaran, ya, kalau kami di dunia Taman Pendidikan Al-Quran ya, biasanya di TPA itu kita fungsikan dua ini, karena pengajar TPA kalau di tempat kami itu biasanya ibu-ibu. Tapi kita harus hadirkan sosok laki-laki di sini, karena kalau dengan ibu-ibu, anak-anak di sini yang biasanya ikut TPA, mereka tuh biasanya cepat ramai, ya dibiarkan gitu saja. Karena sosok seorang wanita ini ketika ngajar, dia gak mungkin tegas-tegas kayak laki-laki gitu. Nah, laki-laki sini punya peran apa? Untuk tegasin. Jadi di TPA ini saya perankan di sini, saya masuk di awal dan tegasin pada mereka gitu. Nih, saya ngajar kadang akidah, adab, ibadah. Saya masuk di sini untuk tegasin mereka bahwa ini pelajaran-pelajaran kayak gini. Sehingga sosok ini ada sosok laki-lakinya dengan ketegasan tadi. Udah nanti biarkan mereka ngajar lagi di TPA yang ibu-ibu nanti yang didik, para wanita nanti yang didik, pengajar perempuan yang didik. Biarkan nanti ngajarkan dengan kelemah lembutan. Dan memang untuk anak-anak dominan di sini sangat penting, tapi karena satu sisi harus ada ketegasan. Nah, dua ini punya peran nih yang harus dikombinasikan. Jadi kalau seandainya sosok ayah ini dihilangkan, maka ketegasannya akan kurang. Ibu-ibu yang di TPA, kalau kami biasanya tanyakan pada mereka biasanya bilang kayak gini, Ustaz, tolong tegaskan lagi ke anak-anak kalau pelajaran itu jangan ribut, kayak gini-gini. Karena ibu-ibu gak bisa kayak gitu. Tapi kalau ini cuma diambil sama laki-laki, juga gak cocok ngajar anak-anak. Betul nggak? Apa nggak cocoknya? Kurang sabar. Kurang sabar. Coba lihat kalau anak-anak ini dihadapi itu bocah sedikit ribut tuh ya. Wah, awas kamu ini, emosi dia pakai. Tapi kalau ada wanita di situ, lemah lembut masuk. Sudah diam, tenang gitu. Kalau laki-laki, wah cuma marah-marah aja. Maka kalau kami nilai laki-laki nggak bisa ngajar TPA, titik. Dia cuma peran tambahan aja di luar aja gitu. Biar nanti masuk ke ibu-ibu situ. Nah, nanti sosok laki-laki di sini nanti ketegasan aja. Ya mungkin nanti dari sisi TPA-nya nanti yang wanita yang ngajar, pimpinannya sini laki-laki nih untuk tegasin anak-anak ini. Ya. Itu dari pengalaman kami kalau di dunia Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, sehingga dari sisi apakah bisa seorang ayah itu digantikan seorang guru? Ya bisa saja. Bisa seperti itu. Tapi ada yang kedua di sini perlu kita ingat juga. Pendidikan itu paling banyak sebenarnya di rumah. Itu harus diingat lagi nih. Termasuk juga di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir yang anaknya di pondok. Tetap anak itu akan pulang.
Dan tahu keberhasilan anak itu di pondok bagaimana. Bukan di pondoknya. Tapi di rumahnya. Di rumahnya dia lihat siapa? Lihat orang tua. Dia lihat bapaknya tuh. Dia lihat ibunya tuh. Dia lihat orang tuanya di rumah. Saya punya santri, saya nilai gampang sekali ini. Kadang saya lihat mereka biasa makan dengan tangan kiri gitu ya. Saya cuma langsung aja. Ini bapak ibunya di rumah ini kayak gini juga nih. Kebawa kok ke pondok. Diingatkan pulang ke rumah lagi, ketemu lagi. Orang tua. Coba aja nanti bapak ibu-ibu lihat juga. Kalau di rumah orang tuanya malah sholat. Di pondok rajin sholat enggak? Masya Allah bukan rajin. Luar biasa rajinnya. Subuh aja dibangunkan sebelum waktunya. Sholat 5 waktu diingatkan terus. Pulang ke rumah, nanti lihat musim liburan aja. Pulang ke rumah. Saya punya santri-santri itu ada di rata-rata memang luar Gunung Kidul. Tapi ada beberapa orang yang ada di sekitar pondok saya. Saya tahu nih orang-orangnya ini dan tahu orang tuanya bagaimana. Yang saya khawatirkan kalau mereka pulang itu cuma di rumah ini sholat enggak. Sekali kalau dia enggak sholat, saya cari itu. Kemarin kamu sholat di mana? Saya kalau ini sosok tegas gitu. Kemarin kamu sholat di mana? Saya enggak sholat Ustadz. Kenapa enggak sholat? Bapak ibunya belum sholat. Maka saya perlu tegaskan lagi yang kedua. Dimanapun ada sosok guru, di sekolah, di pesantren, pondok pesantren, tetap paling penting itu pendidikan kembali lagi ke rumah. Ya, pendidikan itu kembali lagi ke rumah. Sehingga bapak ibu-ibu yang hadir, yang punya anak di pondok, ya, tolong jenengan juga bisa pondokan anak, iya, sekolahkan anak di sekolah yang bagus, yang pendidikannya memperhatikan pendidikan Islam, iya, tapi tolong juga saling tetap memperbaiki diri. Supaya anak-anak ini dapat sosok guru tadi itu, tapi juga dapat sosok orang tua juga yang jadi contoh di rumah. Ini paling penting banget. Ya, pendidikan tetap asalnya dari rumah. Ada rumus terakhir lagi satu nih. Nanti bisa dirasakan sendiri nih. Baiknya anak itu tergantung dengan baiknya orang tua. Orang tua lakukan kesalahan dengan dia itu berbuat maksiat, nanti akan pengaruh pada anak. Para salaf itu kan sampai katakan, ada di kitab ada wadawa di pembahasan Imam Ibnul Qayyim ketika beliau sebutkan bahwasanya maksiat ini dapat berpengaruh kepada orang-orang sekitar. Jadi para salaf itu sebutkan ketika kami itu berbuat maksiat, maka kami pulang kami lihat keanehan pada pasangan kami, istri kami, sampai pada hewan tunggangan kami. Ada yang aneh ketika kami pulang. Maka pengaruh orang tua itu sangat signifikan sekali. Orang tua itu berusaha jaga diri, dia tinggalkan maksiat, dia berusaha memperbaiki diri, dia hadiri majelis pengajian. Dia juga jaga diri dari maksiat yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka Allah jaga anak-anaknya juga sama. Walaupun anaknya di pondok. Walaupun anaknya di pondok pesantren, tidak mendapatkan pengawasan langsung dari orang tua, sudah diserahkan pada guru. Maka sekali lagi, tetap kerjasama dengan orang tua yang baik, ya, ayah yang baik, ibu yang baik akan menghasilkan anak yang baik pula. Allah. Bisa Ustaz Muflih. Tadi kan juga kamu mungkin menyampaikan salah satunya yang belum terjawab, tips untuk mencari guru. Karena kan di zaman sekarang tuh agak saru. Karena semua sekarang mengatakan Al-Quran Sunnah. Bagaimana spesifik ini memang guru yang sesuai Al-Quran dan Sunnah? Khawatirnya ketika salah guru makin berantakan kan, turun ke jalan contohnya. Dan mungkin ditambah sedikit Ustadz, ketika antum mungkin SD, SMP, apakah gimana peran orang tua itu dalam mengarahkan agama gitu supaya ya seperti sekarang ini gitu Ustadz. Karena mau jawab yang mana dulu tadi ya? Cari guru. Alhamdulillah bapak anak guru, PNS, mama juga guru.
Mama dan Bapak itu di masa lampau mereka adalah guru-guru teladan di Kota Balikpapan. Saya lihat itu dari piala-piala yang ada di rumah. Sedikit banyak setiap kali membaca kata-kata di piala itu kan akan menginspirasi. Maka saya bilang, saya pernah tanya kepada bapak dan ibu saya pernah bikin juga video pendek sama mereka. Apa yang membuat atau apa yang menjadi salah satu faktor pembeda antara guru-guru di masa lampau dengan di masa sekarang? Yang bisa menjadi inspirasi buat guru di masa sekarang. Di antaranya kata-kata bapak, kami dahulu tidak menjadi guru tanpa melalui pelatihan guru. Dan setelah jadi guru, pasti ada pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas mengajar sebagai guru. Jadi kami ada proses mengajar, dan kami ada proses upgrading untuk belajar cara mengajar. Ini kita sedikit geser dari fatherless ya. Ana fokus ke pertanyaan ini hanya satu saja jawaban. Kalau ingin menyekolahkan anak, jangan cuma lihat soal fasilitas. Bukan cuma Quran Sunnah. Karena Quran Sunnah itu sudah nilai mati, nggak bisa ditawar lagi. Pemahaman salafus saleh itu sudah standar dasar gitu. Tapi dari semua yang menjual tiga ini, kita bisa tanya kepada gurunya atau kepada sekolahnya, bagaimana di sini mengambil guru? Dan bagaimana caranya setelah guru jadi guru? Saya dapati ada sebagian teman-teman yang mereka mungkin membaca ada peluang membuat sekolah. Terus dibikinlah sekolah, kebetulan ada uang untuk membangun gedung. Adapun untuk menarik guru, dalam tanda kutip sembarangan. Kita kalau di pondok, maka kita belajar pelajaran, tapi tidak selalu belajar cara mengajar. Kita di pondok sampai kelas 6, kelas 6 itu berarti sekarang kelas 12. Setelah itu ada 1 tahun pengabdian, itu pun kalau ada pengabdian, maka pada dasarnya kita belajar tentang ilmu. Ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Tapi belum belajar tentang teknik mengajar. Maka saya cukup mengkritisi sebagian sekolah yang setelah jadi sekolah, langsung bikin rekrutmen guru. Standarnya apa? Misalnya sudah hafal Quran dan seterusnya, langsung pegang kelas. Kalau kata bapak saya, yang seharusnya adalah 3 bulan magang di kelas. Ada guru yang senior yang sudah pegang kelas, maka guru baru duduk di belakang mengamati bagaimana cara guru mengajar di kelas. Dan harus ada SOP-nya. Maka kami di Balikpapan juga kami punya sekolah, namanya Sekolah Mufid. Tidak ada guru jadi guru. Sebelum 3 bulan belajar dulu kepada istri saya. Setelah itu 3 bulan magang di kelas, namanya jadi guru pendamping. Setelah dinyatakan oke, baru kemudian bisa pegang kelas. Setelah pegang kelas, ada parenting bulanan di mana mereka belajar untuk menyampaikan presentasi. Karena kadang-kadang mengajar kepada anak murid yang kecil-kecil, mungkin akan beda vibe-nya ketika mereka belajar untuk presentasi pengajaran kepada orang tua wali murid. Maka kami suruh mereka untuk belajar, untuk juga tampil mendidik para wali murid. Namanya lewat kelas-kelas parenting. Anak geser ke pertanyaan Kang Uki yang tadi ditanyakan ke Ustadz Abdul. Bagaimana kalau ada perempuan, ini kalimatnya Kang Uki tadi ya. Bagaimana kalau ada perempuan mengatakan, oh ya udah bapaknya nggak ada, yaudah saya aja. Kalau saya jadi perempuannya nggak mau saya. Kalau saya jadi perempuannya saya sadarkan suami saya. Bukan saya, ya udah kamu nggak mau ya sudah, saya aja nggak bisa. Saya kalau jadi istrinya, saya akan sambut dia pada suatu hari dengan minuman kesukaannya. Sambil dipijit-pijit, kalau perlu diajak berhubungan. Tapi nggak ditetesin cyanida kan, Ustaz? Nggak ditetesin cyanida. Enggak. Ini serius ya. Saya ajak suami saya untuk ngomong. Hati ke hati. Ayah kan selama ini prinsipnya apa? Yang penting saya cari duit. Terus ayah itu kan mirip pemadam kebakaran kan.
Kalau ada kejadian baru turun. Kalau nggak ada kejadian nyantai gitu kan. Ayah ini kan yang kalau hari Sabtu Ahad maunya main sama teman, maunya gue sama teman, main pedal sama teman. Iya. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat juga nggak hadir buat anak. Ya. Karena kerja, kena macet di Jakarta, kena demo. Nggak pulang, anak sudah tidur, ayah baru pulang. Dan ayah harus pergi kerja sebelum anak bangun. Di mana kehadiran ayah? Ayah bilang nggak ada. Coba ayah bayangkan. Seandainya nanti di hari kiamat ayah ditanya oleh Allah. Apa yang sudah kamu lakukan buat nikmat yang saya kasih, yang kamu minta di bulan pertama kamu nikah. Kamu bilang, ya Allah berikan kami keturunan. Sudah dikasih. Ayah lakukan apa buat anak? Bagaimana kalau ayah ditanya demikian? Ayah jawab apa? Oke, nggak usah kejauhan sampai hari kiamat. Kita mundur dikit. Waktu ayah lagi dikubur. La qadarullah, saya dapat nikmat kubur tapi ayah dapat siksa kubur. La qadarullah begitu. Siapa yang ayah harapkan untuk bisa meringankan kubur ini, siksa kubur ini selain doa anak? Nggak usah kejauhan sampai siksa kubur. Waktu ayah lagi di kafan. Ayah dalam rumah lagi disemayamkan dan ayah lagi di kafan. Tapi anak-anaknya ayah, karena memang selama ini nggak pernah dekat sama ayah, mereka duduk di luar ngerokok-ngerokok sama temannya. Ayah mati, di situ dia ketawa. Mati juga akhirnya. Oke, nggak usah kejauhan sampai mati. Di ICU. Ayah ngarepin siapa? Buat gotong, masuk ke WC, ganti pampers. Ayah ngarepin siapa? Harapin saya juga sudah tua nanti. Ayah akan mengharapkan anak-anak. Dan anak-anak nggak akan mudah untuk disuruh begitu kalau nggak dekat dari sekarang. Oke, nggak usah kejauhan sampai di ICU. Pas tua. Ada yang mau tinggal sama ayah? Nampaknya sulit. Makanya orang-orang yang sepanjang masa mudanya dihabiskan waktu hanya untuk mengejar kekayaan. Mereka akhirnya mengatakan, di antara yang paling saya sesali adalah saya habiskan waktu saya hanya untuk mengejar karir, pangkat, harta, lalu saya kehilangan waktu untuk anak-anak saya. Ini saya jadi istrinya. Kalau ayah mau, mari kita kerjasama. Ingat, anak ini kita bikin berdua. Di malam pertama kita bikin berdua, ini hasilnya. Setelah jadi, masa saya kerja sendiri? Harus saya tangani semua, sementara saya ini kelembutan. Sedangkan namanya teladan, ketegasan dibutuhkan dari ayah. Kalau anak ini dibiarkan ayah, wahai suamiku, dalam kondisi kamu seperti ini anak kita ada cewek, ada cowok. Kalau dia cowok, lama-lama dia benci sama sosok dirimu. Benci sama ayahnya. Lama-lama dia benci sosok lelaki dan dia pengennya jadi perempuan aja. Itu yang diantara sebab-sebab orang jatuh ke dalam penyakit LGBT. Ini anak kita yang perempuan. Tidak dia dapatkan dari kamu sosok seorang ayah. Mungkin dia akan cari sugar daddy. Teman-teman Jakarta mungkin tahu sugar daddy. Perempuan-perempuan muda, nggak dapat duit dari orang tuanya, susah juga nyari duitnya, akhirnya cari bapak-bapak, om-om. Jadi peliharaannya. Dia hilang keperawanannya pada mereka. Dan itu nanti semua, apapun yang terjadi pada anak kita, mau jadi LGBT, yang tadinya Susanto jadi Susanti, kemudian yang ininya, kemudian hilang keperawanannya, akhirnya jatuh ke dalam perzinahan dan seterusnya. Nanti semuanya tanggung jawab. Semoga saya Allah tahu bahwa saya sudah berjuang. Cuman saya punya suami yang gak pernah berjuang. Kalau kamu gak tobat dari sekarang, saya khawatir kamu akan menyesal. Nanti waktu kamu tua, waktu kamu di ICU, waktu kamu di kain kafan, waktu kamu dikubur, dan waktu kamu nanti datang di hadapan Allah di hari kiamat. Kalau ayah mau, mari kita kerjasama. Yang penting ayah sadar dulu. Begitu. Ini kalau saya jadi istrinya, saya nggak akan mau ambil tugas itu semua. Baik, Masya Allah. Baik, Ustaz. Tadi kan juga disampaikan ketika sosok ayah ini divorce ataupun wafat. Sang ibu, sejauh mana kadang-kadang sang ibu ini
tidak mau mencari gantinya. Sedangkan sang anak ini mungkin butuh sosok ayah. Ya, Nggak mau nikah lagi. Nggak mau nikah lagi. nggak mau nikah lagi. Kamu nih. Nggak mau nikah lagi. Mungkin juga kalaupun mau nikah, maunya bukan yang kedua. Ya, maunya tetap yang the one and only gitu kan. Bukan yang nggak mau poligami gitu. Ya. Jadi gimana Zat? Sedangkan sang anak ini butuh sosok ayah. Apakah memang bisa atau harus mencari sosok ayah untuk menghidupi, atau gimana baiknya untuk sang istri, sang ibu tersebut? Jadi awalnya mau pisah gitu. Divorce ataupun meninggal. Single parent berarti. Sekarang posisinya ya. Ya. Apakah dia butuh sosok ayah Menikah bagi lagi. si perempuan ini dengan menikah lagi? Yang jelas kalau dia menikah lagi lebih aman bagi dia. Karena ada di situ yang jadi pemimpin dia, kemudian ada juga yang lindungi dia. Lantas kalau mau pergi kemana-mana pun aman. Kemudian safar juga butuh mahram, aman juga bagi dia. Tambah lagi anak-anaknya bisa ada sosok laki-laki yang bisa ditiru. Tapi masalahnya lagi di sini adalah biasanya kalau di negeri kita itu kalau si perempuan nikah lagi, anak ini malah diserahkan kepada simbah. Tidak sepenuhnya ikut ibunya. Kadang si laki-laki ini dia buat syarat gitu. Saya nggak mau nafkahi anakmu, saya mau kamu saja. Tapi ini masalah lain ya. Tapi biasanya terjadi kayak gitu. Jadi tidak mau si laki-laki ini nikah dengan perempuan ini, kemudian anaknya lagi, sehingga anaknya ini ngambil laki-laki ini jadi teladan dia. Kayak gini kayaknya jarang. Walaupun ada. Walaupun ada. Kalau seandainya dia tidak memilih menikah lagi, berarti dia tetap memilih jadi single parent tadi. Dengan mengambil sosok ayah dia perankan. Kemudian dia bisa posisinya seperti tadi kisahnya Robiah. Ya, dengan anaknya dia besarkan dari kecil gitu. Sampai akhirnya jadi sosok besar, jadi seorang ulama. Dan dia serius untuk mendidik agama. Jadi ada dua kemungkinan tadi. Kalau dia memilih menikah, saya rasa itu lebih baik. Tapi ada dampaknya lagi. Kadang anak ditinggalkan. Walaupun ada yang dia misalnya nikah dengan duda, sama-sama untuk besarkan anak-anak mereka. Kejadian di Biro Jodoh Rumah Iso ada seperti itu. Kalau dia tidak memilih menikah, berarti beban dari sosok ayah ini sebagai teladan, punya ketegasan, dia harus ambil alih dengan dia tetap mendidik anak, mungkin dia sekolahkan di sekolah yang baik, tapi dari sisi nafkah dia perlu memikirkan lagi untuk dirinya dan juga untuk anaknya. Semua dia ambil peran di situ. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin kita lempar ya. Nah, ini kayaknya udah muka-muka Ya, penanya. teman-teman bagi yang ingin bertanya atau mungkin ada semacam ya kisah tentang fatherless yang dihadapi selama ini, silakan. Silakan angkat tangan. Oh iya, aku ada mic gak ya? Oh iya, panitia mungkin. Ya, siapa tahu saya ada suami tapi kok kayak nggak merasa gitu kan. Oke, silakan. Sebutkan. Cek. Cek. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, jika tadi Ustadz menjelaskan dari sisi seorang istri atau ibu, saya ingin bertanya bagaimana pandangan seorang pandangan Ustadz dari sisi seorang anak yang merindukan tentang peran sebagai ayah di kehidupan keluarganya. Terus terang ini yang saya alami selama 27 tahun Ustadz. Saya besar dari single parent dan mungkin sangat lama merindukan peran seorang ayah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Gimana Ustaz? Tapi ayah selama 27-nya maksudnya ayah tidak Sudah berpisah dengan ibu Ustadz. ada, tapi ada. Ada, tapi sudah sangat jarang berkomunikasi Ustadz. Oh, tapi pernah ketemu. Sangat jarang. Ada upaya untuk bertemu ada. Sudah cuman pada saat saya berupaya untuk bertemu, ayah saya selalu menghindar Ustadz. Mungkin karena malu ataupun alasan yang lain, jadi
untuk bertemu itu sangat-sangat sulit. Oke. Baik, kita hadirkan seorang ayah, oh bukan adik. Kayak talk show. Sudah menikah? Saya belum menikah. Kenapa enggak belum menikah? Saat ini saya masih untuk berfokus untuk menyekolahkan adik saya dulu. Mungkin setelah sekolah adik saya selesai, mungkin saya insya Allah usahakan untuk segera menikah, Ustaz. Sosok ayah dibutuhkan untuk apa kalau menurut jenengan? Terus terang adik saya itu saat ini masih kuliah dan seringkali adik saya merasa iri melihat rekan-rekannya yang bermesraan setiap saat bisa bertemu dengan ayahnya, bisa berkonsultasi dengan ayahnya, bisa berkomunikasi dan bisa berbagi keluh kesah dengan ayahnya. Sedangkan adik saya berkeluh kesah itu lebih banyak kepada ibu dan saya. Berarti adik ini yang lebih butuh. Ya, adik saya, Ustaz. Kalau ibu menikah lagi? Ibu memutuskan untuk tidak menikah lagi, Ustaz. Nah, sedangkan saya ingin mendapatkan pendapat dari Ustaz, bagaimana sih seorang kakak untuk menenangkan adik saya untuk menggantikan seorang ayah supaya adik saya ini lebih lebih tidak berkecil hati gitu, lebih percaya diri dalam melaksanakan aktivitasnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Maaf, nama siapa tadi? Saya Rizal, Ustaz. Mas Rizal sebenarnya di posisi sudah memerankan diri jadi ayah untuk adik-adik sendiri. Ya, Ustaz. Karena di situ ada kasih nafkah ya. Ya, Ustaz. Karena adik-adik ya, makanya Ya, belum menikah sampai saat ini kan. Belum, Ustaz. Oke. Mungkin itu lebih dikuatkan lagi dan kuatkan lagi adik-adik. Masih ada kakak. Oke, Ustaz. Masih ada kakak di situ. Bisa juga sikapi. Tadi adik-adik lihat teman-temannya liburan kemana. Kalau punya kelapangan rezeki, kasih mereka juga seperti itu. Cuma problemnya nanti, kalau Mas Rizal sudah nikah. Yes, apakah nanti tetap masih bisa menggantikan seperti itu? Mungkin nikahnya ditunda dulu kayaknya ya. Iya. Yes. Sudah sampai adik tidak bergantung lagi sama jenengan. Baik, Ustaz. Iya. Umur berapa sekarang? Saya sekarang menuju 28, Ustaz. Masya Allah. Laki-laki nggak ada kekhawatiran besar kok. Ya, Ustaz boleh mungkin tambahkan. Kami tambahkan, Ustaz. Tapi paling antum sering-sering puasa aja ya, Ustaz ya. Iya kan? Udah 27 disuruh nunda nikah. 28. Saya enggak terlalu enggak terlalu bisa memposisikan ketika pertanyaannya saya lama mendambakan posisi seorang ayah gitu. Kecuali kalau ibunya nikah lagi, itu pun belum tentu tidak menjamin. Karena kan orang tuanya sudah berpisah. Atau bila orang tuanya kembali lagi, apakah memungkinkan? Nah, ini saya tidak bisa menjawabnya. Tapi kalau tadi ada bagian di mana antum punya adik, ya, apakah bisa cocok dengan kisahnya Jabir bin Abdullah? Ada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, ditanya sama Nabi, kamu sudah nikah? Dia bilang, sudah. Dengan janda atau dengan perawan? Dia bilang, dengan janda. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu nikahnya dengan janda? Kenapa tidak dengan perawan? Karena kalau dengan perawan kamu bisa bermain dia bisa main dengan kamu. Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, saya ditinggalkan oleh orang tua saya, adik-adik yang banyak. Seandainya saya menikah dengan yang perawan, maka saya akan ketambahan beban baru yang juga harus saya bimbing. Sedangkan kalau saya nikah dengan yang janda, maka yang janda ini membantu saya untuk mendidik adik-adik kami. Semoga tidak menjawab. Karena saya tidak menyarankan untuk nikah dengan janda. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kalau adiknya masih kecil, mungkin masih kecil sekali, bisa itu Ustaz. Kayaknya sudah besar-besar ya. Tapi satu hal yang sangat penting, bagaimanapun orang tua sudah berpisah, kita sebagai anak tidak boleh memutus hubungan dengan orang tua.
Insya Allah Ustaz. Meskipun kita merasa bahwa orang tua kita misalnya bapak dulu menzalimi ibu. Kan kasus-kasus seperti ini banyak di mana Anda mengatakan saya punya rasa dendam kepada bapak dikarenakan kami kecil dulu ditelantarkan. Kita katakan kamu juga tidak lahir kecuali dengan spermanya bapak. Kamu juga mungkin tidak akan dapat dulu meskipun hanya sedikit dari darah dagingmu kecuali juga dari bapak. Maka bagaimanapun kamu tetap harus berbakti pada orang tua. Terima kasih Ustaz. Anak paling besar ya? Iya, Oh, Masya Allah. Adik-adiknya usia? adik saya usia 22 tahun. Oh, ikut. Enggak, adik saya di kampung Ustaz. Oh, Oke, siap. Masya Allah. Baik, Baik, nanti Mas Oke. Rizal. baik. Ada lagi yang ingin silakan. Mic-nya tolong. Silakan. Baik. Setelah ini kita bacakan pertanyaan yang sudah tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seperti statement yang Ustadz barusan sampaikan bahwa anak itu tidak mungkin ada tanpa ada campur tangan ayah dan ibu. Dengan kasus ayah itu menelantarkan anak-anaknya sejak kecil, dan ketika saat ini ayah tersebut sudah tua renta dan sakit-sakitan, ayah meminta untuk anak-anaknya itu untuk mengurusnya. Di sisi lain, ibu melarang, nggak usah ngurus ayah karena dulu sudah begini. Nah, kita sebagai seorang anak harus bersikap seperti apa? Di sisi lain harus membela ibu, di sisi lain masih punya tanggung jawab kepada ayah. Mohon petunjuknya Ustaz. Syukran. Ayah dan ibu masih sudah berpisah. Kalau ngurus ayah, ibu marah. Kalau diam-diam ngurus ayah, Sudah berpisah dan nggak mau ngurus lagi. Ya, kalau misalnya diam-diam tanpa sepengetahuan ibu, bisa kalau diam-diam. bisa. Berarti diam-diam saja. Tadi seperti Ustadz Mufli sampaikan, walaupun sudah pisah seperti itu tetap ayah. Itu tetap ibu. Kalau memang terjadi konflik kayak begini, akhirnya diam-diam. Saya tetap dengan ayah saya butuh perawatan ketika sudah tua seperti ini, sudah sepuh, dalam keadaan sakit-sakitan, tetap dirawat. Dan itu butuh bakti pada orang tua, pada ayah. Ibu, mungkin ketika ini pertama bisa dinasihati. Itu pun kalau nasihat masuk. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi karena mungkin ada dendam, ada masalah dulu, ya sudah diam-diam saja. Tanpa ibu tahu, mungkin ada masalah biaya dibantu, masalah pengobatan dibantu. Tanpa pengetahuan dari si ibu nggak masalah. Nggak disebut durhaka pada ibu. Ya, karena ibu sebenarnya sebaiknya tidak bersikap seperti itu. Ya, anak tetap harus menganggap itu sebagai ayahnya, dia punya tanggung jawab untuk ngerawat, dia bisa mampu dalam hal itu, dalam masalah nafkah juga dia punya kelebihan, maka tetap berikan seperti itu. Semoga jadi amal. Baik. Kamu ada pertanyaan? Ustaz, ini ada yang bertanya Ustaz. Ustaz izin bertanya bagaimana solusinya pada kasus seorang laki-laki yang menikah kemudian punya anak, satu anaknya. Namun belum sampai 2 tahun pasangan ini bercerai. Anaknya itu adalah perempuan. Dan mantan istrinya menjauhkan anak kandungnya dari ayahnya. Sampai bertahun-tahun anaknya tidak ketemu sampai sekitar 8 tahun saat ini. Sedangkan keluarga mantan istri dari pihak ayahnya tidak memahami agama. Tidak sholat di masjid sehingga anak tidak mendapati sosok ayah yang baik dalam agamanya ya, dalam beragama. Bagaimana solusinya, Ustaz? Saya sebelum ke sini karena saya masih terfokus dengan pertanyaan yang tadi. Saya pengen nambahin sebuah cerita. Gak apa-apa ya? Ini Ustaz Abdul yang jawab. Saya punya teman. Dia bilang, saya ini khawatir tidak dibilang berbakti. Tapi inilah kondisi keluarga kami. Saya punya bapak yang dulu di masa kecil anak salah seorang yang terkaya se-Surabaya. Salah seorang yang terkaya di Surabaya. Itu kan kota besar ya. Karena di masa kecil bapak itu bisa dibilang agak fatherless. Karena orang tuanya, berarti kakek saya,
itu sibuk dengan dunia, mengumpulkan kerajaan bisnisnya, maka bapak saya itu apapun yang dia mau dipenuhi. Supaya bapak itu bisa santai untuk ngurusin bisnisnya. Bapak saya tumbuh sebagai anak yang tidak tahu aturan. Dinikahkan dengan seorang perempuan yang jadi ibu saya. Kakek saya wafat. Kerajaan bisnisnya mulai runtuh karena dia tidak punya penyambung. Karena anak-anaknya semua tidak ada yang punya mental seperti kakek. Semuanya mental yang apa aja yang mau saya mau pasti ada. Jadi tidak punya sifat namanya struggling, berusaha, kerja keras. Karena semua serba fasilitas. Bapak saya tumbuh dengan kondisi seperti itu. Maka lama-kelamaan aset perusahaan itu dijual sampai habis. Akhirnya itu berdampak pada rumah tangga orang tua saya. Karena bapak saya itu memang sudah tidak punya, memang dari awal tidak punya nafkah sebenarnya. Itu semua mengandalkan warisan. Warisan habis juga buat ibu. Akhirnya ibu minta cerai. Kami pisah. Bapak saya Ustaz, kalau kita bisa bilang dia troublemaker, iya dia troublemaker. Di mana dia tinggal, di situ dia merusak rumah tangga anaknya. Termasuk di keluarga kami. Cara dia menegur, cara dia marah, itu membuat mood istri rusak, membuat anak-anak rusak. Akhirnya apa yang kami lakukan? Di zaman sekarang ini kami cuma kos-koskan beliau. Kami sudah rundingan sekeluarga. Cara terbaik buat kita berbakti sama Bapak adalah kita sewakan tempat tinggal. Kita minta kepada tetangganya untuk memasakkan setiap hari lalu kita bayar. Karena Bapak nggak bisa kerja. Karena Bapak juga nggak bisa diajak ke rumah. Kalau diajak ke rumah nanti rusak. Cek. Karena kalau diajak ke rumah nanti merusak rumah tangga kita. Jadi ini bisa dibilang itu termasuk gambaran kami berpisah, rumah tangga orang tua saya bercerai, dan kami tetap harus berbakti sama orang tua bagaimanapun Bapak. Ya. Ini kondisi yang salah satu gambaran bagaimanapun Bapak kita di masa lampau, kita tetap wajib berbakti pada mereka dengan kadar yang kita bisa. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Seorang laki-laki yang menikah kemudian punya anak satu. Namun belum sampai 2 tahun pasangan ini bercerai. Satu anaknya perempuan dan mantan istri menjauhkan anak dari ayahnya tadi. Sampai bertahun-tahun. Anaknya tidak boleh bertemu sekitar 8 tahun saat ini. Sedangkan keluarga mantan istri dari pihak ayahnya tidak memahami agama. Tidak sholat di masjid. Sehingga anak tidak mendapat sosok ayah yang baik dalam kacamata agama. Bagaimana solusi terbaiknya Ustadz untuk hal ini? Sebenarnya ini kalau si istri ini memisahkan anak dari bapaknya, yaitu si ibu ini memisahkan anak dari bapaknya, ini juga salah gitu. Walaupun mereka berdua sudah berpisah. Apalagi ini anak masih kecil. Nah, kadang ayah dia butuh untuk lihat anaknya, kemudian dia sapa, ya, kemudian bahkan mungkin dalam kasus ini bisa jadi dia nafkahi. Dia tetap kasih nafkah sampai anak ini nanti tumbuh besar, sampai dia itu sekolah, mungkin juga dia tetap dituntut seperti itu. Tapi kalau sudah dihalalkan kayak gini, mungkin satu hal yang patut ditanyakan lagi, ini si laki-laki tetap bantu anaknya tidak? Ya, siapa tahu di sini juga tidak bantu. Itu yang menyebabkan si istri tidak mau ya anaknya ini bertemu sama sosok ayahnya. Walaupun dari sini salah juga. Tapi boleh jadi ini ada sebab. Saya belum tahu sebab persisnya ini seperti apa. Tapi saya cuma curiga-curiga aja seperti tadi. Nah, ini bisa jadi si laki-laki juga ada mungkin kurang tanggung jawab. Ya kalau ketemu anak juga mungkin ada sesuatu masalah sehingga si istri itu jauhkan. Nah masalah-masalah ini kan tidak diberitahu. Sehingga kalau mau selesaikan ini ya komunikasi semua istri ini yang perlu diperbaiki. Ya kemudian anak ini baiknya tidak jauhkan pada sosok anak. Ya ini kesadaran dari dua pasangan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, untuk yang akhwatnya bagi yang ingin bertanya silakan via Ya. kertas nanti sampaikan ke panitia. Oke, baik, ada lagi yang ikhwannya yang ingin bertanya, silakan satu sebelah sana dan juga Bapak yang di dekat kamera. Setelah itu mungkin bila ada akhwatnya silakan via kertas nanti insya Allah kita bacakan sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya tuh gini, Ustaz. Banyak stigma di masyarakat kita yang bertanya-tanya gitu. Setelah menikah kok ternyata kayak gini-gini, ternyata galak sama istrinya dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara meyakinkan calon mertua bahwa orang-orang yang udah ngaji nih itu sebenarnya ya nggak kayak gitu gitu loh. Apa tadi kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya adalah ke calon-calon mertua gitu, meyakinkan mereka bagaimana orang-orang atau ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji ini tidak seperti apa yang diperlihatkan di sosmed bahwa kok udah ngaji kok galak sama istrinya, kemudian ya hal-hal yang negatif seperti gitu Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Berarti mau menikah ya sesaat lagi ya insya Allah ya. Insya Allah. Oh. Sudah ada calon? Insya Allah sudah ada, Ustaz. Terhalang di situ berarti. Iya. Itu masalahnya berarti itu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Ya sudah enggak usah dijawab aja lah. Calon mertuanya ada di sini. Enggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya salah satu tadi diceritakan, itulah efek media sosial saat ini. Di media sosial itu, di Facebook, kita dapat bagi media ini ya. Kalau Instagram agak lebih cerdas sedikit ini. TikTok, Gen Z. Dibandingkan dengan Facebook, ya lebih cerdas yang ada di Instagram. Itu tipenya itu ya. Nah, saya curiga dia banyak dapat info dari Facebook nih yang berita apapun yang jelek-jelek disampaikan situ semuanya. Dan salah satu efek yang nggak baiknya itu dianggap rumah tangga semuanya kayak gitu. Itu yang perlu diluruskan sebenarnya dari media. Ya, harusnya dipahamkan bahwasanya ya tidak semuanya kayak gitu dong. Sama seperti ada yang masih jomblo ini belum punya keinginan untuk menikah karena di media sosial dia dapati semuanya yang jelek-jelek juga. Kalau nanti sudah menikah nanti dapat suami kayak gini, dapat istri seperti ini, nanti buat masalah seperti ini, perceraian terjadi, ada yang nikahnya nggak lama, seterusnya. Ada yang awalnya itu ngaji kok, tapi ternyata di dunia nyata itu nggak seperti itu. Akhlaknya jelek. Kan semuanya dari media. Di media itu kan cuma tampilin yang jelek-jelek saja, yang baik-baik tidak pernah disampaikan gitu, sedikit yang disampaikan. Nah, ini PR untuk pahamkan seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi ikhwan, tonjolkan punya kelebihan, yaitu dari sisi kualitas. Ada bibit, bebet, bobot. Bobotnya yang ditambah. Bahwa dari sini ya buktikan bahwasanya saya belajar agama. Tentu belajar agama tidak sama seperti yang lainnya. Saya tahu dari guru-guru saya belajar seperti ini. Dia contohkan yang baik, saya berusaha untuk praktekkan itu. Contohkan dulu dari sisi lahiriah, saya ibadahnya bagus, tingkah lakunya bagus. Contohkan itu, buktikan itu. Dan bisa tanyakan pada orang-orang sekitar. Kan kalau tanyakan pada kita terlalu pede untuk jelaskan ya. Nanti jadi ujub, jadi sombong. Ya cukup dia tahu dari orang lain. Bisa tanyakan ke teman saya ini, tanyakan ke keluarga saya, ini teman bermain saya, ini biasanya sama-sama saya. Mereka silakan nanya. Nah itu untuk jelaskan bahwasanya ke depan gak usah ada kekhawatiran seperti itu. Karena dari sosok kita sendiri itu insya Allah dengan agama akan lebih melindungi anak bapak. Ketika nanti jadi istri saya. Gitu, harus tonjolkan itu juga. Wallahu a'lam. Ustaz, ingin tambahkan Ustaz. Mungkin biasanya bawa martabak, besok bawa voucher gratis umroh ke Langsung di sana ya. Tadi Bapak silakan. Yang ingin bertanya. Yang dekat mic itu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin bukan bertanya tapi lebih kepada sharing mengenai fatherless ini sendiri. Jujur aja saya bisa dikatakan tumbuh dewasa itu tanpa orang ayah, karena ayah saya meninggal di usia saya baru lulus kuliah lah. Ya, baru lulus kuliah sehingga panutan saya untuk dalam bekerja atau menjadi seorang suami itu mungkin artinya ada temannya gitu ya. Kadang-kadang orang sudah menikah punya ayah untuk sharing cerita rumah tangga. Nah, saya nggak punya. Jadi bekal saya hanya mengingat apa yang almarhum ayah saya dengan ibu saya lihat itu yang saya gunakan untuk saya tumbuh ke depannya. Walau akhirnya mungkin pernikahan pertama saya sempat gagal dan tetap saya berusaha menjalankan terbaik gitu. Nah, kembali lagi terus berlanjut jadi cukup kompleks yang saya alami. Yang tadi mengenai ayah yang pergi meninggalkan keluarga untuk bekerja, itu pun juga saya alami di mana saya sempat bekerja di luar Jakarta. Pas ketika anak saya dengan istri saya yang setelah saya nikah lagi, itu baru lahir, namun saya harus tinggalkan tugas di luar kota, memang tidak lama, pakai rotasi, karena di perusahaan oil and gas itu kan kita back and forth gitu ya, on duty, off duty, seperti itu. Setiap sebulan kerja, sebulan off, sebulan on, seperti itu. Namun itu efeknya ternyata ada ke anak saya, apalagi anak saya perempuan waktu itu. Dan agak berbeda sekali kondisinya setelah saya selesai sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, terus saya dapat pekerjaan yang settle settle dalam artian tidak perlu keluar kota, tidak perlu meninggalkan anak istri, berubah. Anak saya berubah darinya yang ya bisa dikatakan menjadi jauh lebih baik dengan adanya saya setiap saat. Bisa menemani kegiatan yang mengantar sekolah dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah dari sisi keberanian itu muncul. Yang tadinya mungkin dikatakan apa-apa takut. Mungkin kan kalau seorang ibu itu, bukan saya bilang istri saya jelek, tidak, tapi ibu lebih kepada hati-hati sekali. Sedangkan kita bapak ini kan lebih nekat bisa dikatakan lah, nggak apa-apa sih itu hajar langsung. Sehingga muncul keberaniannya. Itu yang apa namanya yang saya rasakan. Ada momen lagi belum lama tahun lalu saya ditawarin balik nih ke perusahaan yang lama. Posisinya hampir sama di mana saya harus meninggalkan, walaupun ditawari juga dengan nilai gaji bisa dikatakan lebih besar dari yang saya terima saat ini, bisa 2 kali atau 3 kalinya. Tapi setelah saya pikir efeknya ke anak saya menolak. Tetap dengan kondisi yang saat ini seperti itu. Nah, itu aja sih yang mungkin saya sharing. Tapi juga mungkin tadi seperti pertanyaan yang di kertas tadi, saya pun juga mengalami di mana mantan istri saya membawa anak saya yang pertama, dan itu jauh dari nilai-nilai agama. Kalaupun saya dan kebetulan juga terpisah jauh, kalaupun dia datang saya ajari misalnya, ayo nak sholat contohnya gini-gini. Pas sama saya, iya. Begitu balik saya tanya, kamu udah sholat belum? Wah itu udah lewat lagi, Ustaz. Itu aja sih Ustaz, saya sudah sharingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Siapa? Dengan Diki Pak. Nah ini Pak, ada dia nanti untuk Bapak, mudah-mudahan manfaat, ada bukunya Ustadz Muflih. Baik, Masya Allah. Aing tanggapi Ustaz. Kayaknya sudah cukup tadi kayak kisah yang pertama tadi. Ini berarti Masya Allah ya, dari seluruh kajian dari awal kita dirangkum oleh beliau semua. Jadi, semuanya ada di saya, Masya Allah. Kang, ada pertanyaan dari Akhwat. Oh ada? Ada katanya tadi ya. Kertas? Mana tadi? Ada langsung. Ada atau langsung mic? kayaknya tadi. Oh mic, oke silakan. Sudah dipegang mic-nya untuk ibu yang di belakang, silakan. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz dan juga semua kaum muslimin, amin Allahumma amin. Ustadz izin bertanya, tadi Ustadz Mufli info mengenai sekolah sebaiknya itu salah satunya adalah guru-guru yang memang diajarkan untuk bagaimana cara mengajar gitu ya Ustadz. Misalkan saya kan punya anak Ikhwan saat ini kelas
5 SD gitu kan. Memang sekolah sunnah memang adalah target kita, tetapi setelah diajak berdiskusi anak tidak mau masuk ma'had, maunya sekolah yang full day saja. Kita sudah coba pendekatan, tapi memang saya juga masih baru belajar. Bagaimana ya Ustadz, karena anak juga di sekolah tahfiz, sebaiknya apakah kita orang tua memaksakan saja anak masuk ke ma'had, atau kita mencari sekolah full day yang sunnah. Bagaimana pendapat Ustadz? Dan kita harus review juga guru-gurunya seperti yang Ustadz sarankan tadi. Jazakumullah khairan. Apakah anak dipondokkan atau sekolah full day saja? Beda anak, beda kasus, sehingga beda juga jawabannya. Beda orang tua pun bisa beda kasus. Maka nanti bisa juga berbeda jawabannya. Apakah kalau ingin anaknya itu bagus agamanya pasti lewat pondok? Jawabannya enggak juga. Ini Ustadz Abdul juga. Ustadz dulu mondok deh. Hah? Dulu mondok deh. Enggak mondok. Tapi jadi pimpinan pondok. Apa? Tapi jadi pimpinan pondok, ya. Artinya tidak mesti produk bagus didapatkan harus dengan jalur pondok, tidak mesti. Saya malah khawatir kalau anak dipaksakan oleh keinginan orang tua, lalu dia jalankan dengan keterpaksaan, yang ada setelah itu adalah tidak selesai. Saya dapati ada sebagian teman-teman yang sangat ingin anaknya jadi ustadz, tetapi ujung-ujungnya anaknya tak jadi apapun. Walau jadi ustadz, walau jadi yang lain. Ketika anaknya masuk di pondok pertama, di tahun pertama, kedua, ketiga, begitu selesai dia bilang saya mau keluar saja. Setelah itu malah afwan, agak kurang beres, agak kurang. Kadang-kadang seperti serigala di kerangkeng, begitu dikeluarkan, oh dia nggak mau sana sih. Dia meninggal dunia perempuan, mengenal dunia narkoba. Justru karena pernah merasakan dipondokkan dalam kondisi terpaksa. Saya malah khawatir demikian. Saya punya banyak kasus, ada bahkan satu anak Ustaz, dari pondok hafiz 30 juz. Begitu keluar dari pondok, ya saya berapa kali negur gitu. Antum ini kan hafiz 30 juz keluar dari pondok. Kok kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan ya? Masjid Ya. yang lain Ustaz. Terus saya dengar juga dari tante-tantenya antum ini, katanya antum ini pacaran, cari cewek di TikTok, padahal habis 30 juz. Ya, dinasihati ternyata nggak mau. Memang dia soalnya menjalankan ini semua, mungkin bukan karena keinginannya. Maka yang terbaik itu sebenarnya memang seperti kata Ustadz Abdul, balik lagi kepada orang tuanya. Ibu tadi mengatakan saya juga baru belajar, jawab, nggak apa-apa, yang penting terus belajar. Ingat, jangan belajar sendiri. Kalau bisa suaminya diajak belajar juga. Supaya nanti kebaikan di dua suami istri ini bisa menular kepada anak. Ini jawaban saya. Baik, Ustadz ingin ditambahkan? Cukup. Baik, mungkin pertanyaan yang tadi dari Ibu Terakhir mengakhiri, kayaknya. terakhir, dan insya Allah kita akan menyelesaikan pertemuan kita, pertemuan kajian sore ini. Dan tentu saja setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih teman-teman yang bersabar duduk di sini, kepada Ustadz yang telah memberikan waktu dan juga ilmunya, dan semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinaungi malaikat karena kita berusaha berikhtiar mencari ilmu walaupun di kondisi di tengah-tengah pasar ini. Betul, dan mudah-mudahan juga kita semua setelah mempelajari ilmu juga lebih dekat juga dengan anak-anak kita juga. Jangan sampai juga kita menjadi sosok ayah yang ada di rumah tapi Betul. takutnya Tidak dirasakan apa. manfaatnya. Betul. Tentu tamparan buat kita semua sebagai laki-laki ya. Teman-teman di sini calon ayah dan juga itu calon ayah dan nanti mertuanya semoga baik-baik saja ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.